Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai majas atau disebut juga gaya bahasa. Nah, sebenarnya gaya bahasa ini mungkin kalian masih asing dengan kata tersebut. Tapi coba Bu Guru beri contoh dulu. Pernahkah kalian mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini? Wanita itu sangat cantik sekali bagaikan bidadari dari surga. Pernah tidak mendengar contoh kalimat seperti itu? Nah, contoh kalimat seperti itu adalah contoh majas atau gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi, apa sih yang disebut dengan majas? Sebelum menjelaskan tentang majas, Bu Guru ingin mengingatkan kembali mengenai ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Ciri kebahasaan dalam teks deskripsi sebelumnya sudah pernah Bu Guru sampaikan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah sinonim, yang kedua adalah kata depan, yang ketiga adalah kata dasar, dan yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Untuk sinonim, kata depan, dan kata dasar yang berawalan KPTS itu sudah Bu Guru jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk hari ini pelajarannya khusus membahas mengenai majas dalam teks deskripsi. Apa sih yang dinamakan dengan majas? Majas adalah cara menggambarkan sesuatu dengan cara menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau disebut juga kiasan. Kata menggambarkan di situ bukan berarti menggambar. Ini seperti yang Bu Guru jelaskan bahwa teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek seolah-olah dapat dilihat, dapat dirasakan, atau dapat didengar secara nyata. Nah, dalam teks deskripsi itu supaya pembaca semakin masuk ke dalam teksnya, semakin bisa merasakan atau melihat secara nyata, maka sesekali dapat digunakan majas. Oleh karena itu, majas adalah menggambarkan sesuatu dengan cara menyamakannya dengan sesuatu yang lainnya. Supaya lebih paham, kita langsung pada contohnya. Nah, ini adalah contoh kalimat bermajas. Yang pertama adalah pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, di sini kita lihat pasir pantai disamakan dengan bedak bayi. Kenapa kok bisa disamakan? Karena mungkin ada kesamaannya, yaitu memiliki tekstur yang halus. Nah, coba jika kalian baca kalimat nomor 1, itu adalah kalimat yang jarang kita ucapkan. Jadi majas ini adalah kalimat yang tidak sama dengan kalimat yang kita ucapkan sehari-hari. Bahasanya berbeda. Coba supaya lebih paham, kita langsung menuju contoh nomor 2. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Nah, laut diumpamakan seperti permadani indah. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa laut dan permadani itu tentu berbeda ya. Namun permadani itu biasanya kan juga indah bentuknya, gambarnya. Jadi hamparan laut biru itu karena luasnya dan terlihat indah, itu juga bisa diumpamakan seperti permadani. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat bermajas. Berbeda dengan kalimat yang kita ucapkan sehari-hari. Coba kita cek lagi nomor 3. Kita baca, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Angin itu maksudnya karena anginnya itu ada di pantai, terasa sepoi-sepoi menyentuh wajah, jadi timbullah kalimat seperti itu. Padahal angin tidak bisa mengelus wajah kita, yang bisa mengelus wajah itu adalah tangan. Tapi di kalimat ini diumpamakan angin yang sepoi-sepoi yang menyentuh kulit kita, dimunculkan kalimat berbunyi angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Ini adalah kalimat-kalimat bermajas. Berbeda dengan kalimat sehari-hari yang kita ucapkan. Kalimatnya lebih indah, ada perumpamaan di situ. Nah, supaya lebih paham lagi, kita langsung contoh penggunaan majas dalam teks deskripsi. Di sini ada contoh teks berjudul Ayah Panutanku. Nah, coba
Di paragraf ke-1 itu kalian baca, di situ ada nama ayah, kemudian ciri fisik ayah. Kemudian di paragraf kedua, di situ dijelaskan mengenai sifat-sifat ayah. Kemudian pada paragraf ketiga itu dijelaskan mengenai kesannya penulis terhadap ayahnya. Nah, coba perhatikan di paragraf ketiga pada kalimat kedua terakhir yang berbunyi, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, ada kata bagai air yang mengalir tenang. Di situ adalah kalimat bermajas yang ada di dalam teks ayah panutanku. Nah, jadi anak-anak, majas atau yang disebut juga gaya bahasa itu adalah kalimat yang berbeda dengan yang kita gunakan sehari-hari. Supaya lebih jelas lagi mengenai majas, silakan kalian baca materi yang ada di Classroom yang telah Bu Guru berikan, lalu kerjakan latihan soalnya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.